Selamat pagi buat kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, terima kasih. Nah, jika ibu bilang apa kabarnya hari ini, maka kalian harus menjawab dengan dahsyat. Kenapa? Karena ibu mau kalian itu naik level atau di atas baik saja. Oke? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Dahsyat, terima kasih. Sebelum memasuki pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, di sini ibu mengecek dulu kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang tidak datang atau tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini? Baik, terima kasih. Berarti di sini hadir semua. Hadir semua. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini, ibu meminta kalian fokus terhadap pembelajaran ini. Tidak ada yang kerasa-kerusuk atau tidak ada kegiatan yang lain dalam pembelajaran tersebut. Maka dari itu ibu meminta kalian menyelesaikan urusan kalian terlebih dahulu. Ibu memberikan waktu 2 menit. Materi minggu lalu kita itu tentang bijak dalam bermedia sosial, di mana kita harus melakukan dalam media sosial itu kita harus menggunakan dengan bijak. Yang pertama itu kita tidak boleh melakukan cyberbullying, di mana kita melakukan cyberbullying itu ke pengguna medsos lain. Yang kedua itu tidak menyebarkan informasi palsu. Jika kalian belum tahu apa masalah atau isu yang sedang terjadi atau isu yang sebenarnya terjadi, kita tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan, karena itu akan membuat konflik baru dalam media sosial. Yang ketiga itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sopan. Ini dianjurkan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan menggunakan bahasa sopan dan baik dan benar itu kita dianjurkan dalam agama harus memberikan bahasa sopan dan baik. Nah, anak-anak, itulah yang menjadi simpulan dari materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Selanjutnya, pada materi hari ini kita belajar tentang demokrasi di era digital. Baik, sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering membuka aplikasi TikTok, Instagram, atau WhatsApp, Facebook? Coba angkat tangan. Hampir semua ya. Nah, pernahkah tidak kalian melihat orang yang berkomentar atau berdebat di kolom komentar, atau melihat berita yang ternyata setelah dicek belum jelas kebenarannya? Betul. Ya, menurut kalian apakah semua orang bebas menulis apa saja di kolom komentar atau di media sosial? Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang demokrasi di era digital. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada pun menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian demokrasi di era digital. Ada mengetahui manfaat dan tantangannya. Yang ketiga, serta menganalisis contoh nyata dalam demokrasi di media sosial. Anak, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, semua masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi di era digital. Demokrasi di era digital itu, misalnya, dulu masyarakat menyampaikan pendapat itu hanya melalui rapat, musyawarah, atau melakukan surat. Nah, sekarang perkembangan teknologi membuat masyarakat dapat menyampaikan pendapat itu melalui media sosial, seperti yang Ibu bilang tadi. Misalnya ada TikTok, Facebook, Instagram, atau platform lainnya. Itulah disebut dengan demokrasi di era digital yang dapat kita gunakan. Namun, kebebasan tersebut harus disertai oleh tanggung jawab. Oleh tanggung jawab itu maksudnya sebagai warga negara kita harus memberikan yang positif bagi negara kita agar tidak terjadi konflik atau permasalahan yang baru. Selanjutnya itu ada manfaat demokrasi di era digital. Yang pertama itu memberi informasi lebih cepat diperoleh. Maksudnya itu di teknologi sekarang yang semakin canggih, kita dapat menerima informasi yang cepat.
yaitu ada partisipasi masyarakat meningkat. Maksudnya itu jika terjadi bencana di suatu daerah, masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi sosial masyarakat. Nah, dari situ akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang akan membantu dalam peristiwa tersebut. Yang itu komunikasi pemerintah dan masyarakat menjadi lebih mudah. Yang Ibu bilang tadi, kita dapat memberikan partisipasi atau komunikasi itu dengan cepat itu dari media sosial yang kita gunakan. Pemerintah menjadi lebih transparan. Maksudnya pemerintah akan melihat langsung dari apa yang kita lakukan dari media sosial tersebut. Nah, Ibu bertanya, menurut kalian apa manfaat media sosial bagi masyarakat? Betul, terima kasih yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi tantangan demokrasi? Selain memiliki manfaat, ada juga tantangan dalam demokrasi. Yang pertama itu misalnya ada hoax, ujaran kebencian, cyberbullying atau pembulian, dan polarisasi masyarakat, penyalahgunaan data pribadi, sehingga terjadi konflik dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau kita langsung membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya, apa yang bisa terjadi? Menurut kalian, misalnya nih, kita langsung membagikan informasi berita tanpa mengecek kebenaran yang belum jelas, apa yang bisa terjadi? Betul, bisa menyebabkan masyarakat salah paham, bahkan menimbulkan konflik baru gara-gara dia sebenarnya isu yang atau masalah mereka belum jelas. Jadi kita tidak boleh membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh tentang pemahaman demokrasi di era digital. Ketika terjadi bencana alam di Indonesia atau di daerah, banyak masyarakat menggunakan media sosial untuk menggalang donasi. Informasi bantuan cepat menyebar sehingga masyarakat dari berbagai daerah ikut berpartisipasi atau ikut membantu bencana tersebut. Kira-kira menurut kalian semua, apakah penggunaan media sosial seperti ini sudah merupakan contoh demokrasi yang baik? Berikan tanggapan kalian. Ya, betul sekali, jawaban kamu betul. Ya, jawabannya betul. Karena masyarakat ikut berpartisipasi membantu sesama. Nah, dari tindakan tersebut, nilai Pancasila sudah terlihat dalam sila yang kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Silahkan satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini agar Ibu tahu kalian sudah mampu atau memahami dari pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Nah, Ibu sedikit menambahkan tentang kesimpulan dari materi kita ini. Demokrasi di era digital memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab, menghormati orang lain, menjaga persatuan, serta memastikan informasi yang kita bagikan benar dan tidak palsu. Betul. Nah, di sini Ibu mengingat kembali bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, atau sumber dari segala sumber hukum kita. Maka dari situ kita harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Nah, anak-anak, Ibu memberikan sedikit motivasi dari materi kita pembelajaran hari ini. Ingatlah, media sosial itu dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika kita gunakan secara bijak. Jadilah generasi digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Gunakan akun media sosialmu untuk menyebarkan ilmu, inspirasi, dan hal-hal positif lainnya, bukan untuk menyebarkan kebencian atau hoax. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah yang mendengarkan. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya itu Ibu memberikan kalian tugas yang dimana tugasnya itu mencari sebuah isu atau informasi dari demokrasi di era digital yang sedang hangat diperbincangkan, yang tugasnya itu diketik dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu minta maaf dan Ibu harap kalian mampu atau memahami dari pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya itu, silahkan kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Amin, terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Selamat siang semua. Shalom.